Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Lakukan perubahan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suadi Suryaningrat, pahlawan pendidikan. Pemikirannya hebat dengan 3 semboyan. Ingat sosung tulodo, hikmat dia mangun kaso. Tut purihan dayani, filosofi yang mumpuni. Ibu bapak guru hebat, ayo teruslah bersemangat untuk belajar sepanjang hayat. Respect, salam hormat, guru hebat. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Tergerak bergerak calon guru penggerak, lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Guru bergerak di seluruh Nusantara, lakukan perubahan dengan aksi yang nyata. Di depan beri teladan, majukan pendidikan. Di tengah beri semangat selaras dengan kodrat. Di belakang beri dukungan, yo teruskan perjuangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih sempat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini untuk melakukan suatu kegiatan atau acara destinasi pada calon guru penggerak 2024 oleh Bapak Ridwan SPD. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu dimulai oleh pembukaan MC. Kami buka. Sebelumnya kami mohon kepada hadirin semua untuk membacakan Bismillahirrahmanirrahim pada kegiatan hari ini. Acara kedua, pembacaan doa oleh Ibu Agama yang telah dipercayakan. Semoga kegiatan pada hari ini akan selalu bernilai ibadah untuk kita semua. Kepada Ibu disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menutup sejenak untuk membaca doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Acara ketiga, pengantar dari kepala sekolah atau yang mewakili beliau. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sekolah kita ini untuk mengikuti kegiatan calon guru bergerak, yaitu penyampaian atau diseminasi apa-apa yang selama ini didapatkan oleh calon guru bergerak dalam pendidikannya di guru bergerak tersebut. Jadi alhamdulillah kesempatan, kesehatan, serta kekuatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di sekolah kita ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk
bisa menyempatkan hadir duduk bersama-sama di kegiatan pagi ini. Kemudian salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, sebagai teladan kita sebagai muslim. Baik, adapun pengantar dari saya, yaitu ya kita sangat bersyukur karena di sekolah kita ini ada salah seorang guru yang berhasil masuk mengikuti program guru penggerak ini, yang mana kita ketahui di pendidikan guru penggerak tersebut adalah sangat erat kaitannya dengan kurikulum merdeka, kurikulum yang sekarang ini kita pakai atau gunakan di sekolah-sekolah. Jadi kita sangat bersyukur dengan adanya salah seorang guru kita yang mengikuti kegiatan ini, karena pastinya banyak ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan baru yang akan bisa dibagikan kepada kita semua. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi saya harapkan kepada kita guru-guru yang lain supaya mungkin saat ini belajar kepada rekan guru kita yang sudah mengikuti program ini, kemudian siapa tahu nanti bisa terjun langsung juga mendaftar sebagai calon guru penggerak nantinya, karena ini sangat penting, karena ini bekal kita sebagai seorang guru, di mana kurikulum ini ya tergolong baru untuk kita. Jadi masih banyak hal-hal yang mungkin kita harus pelajari, yang belum kita ketahui, yang kemudian kita bisa dapat dari program guru penggerak ini. Jadi adapun kegiatan hari ini adalah penyampaian atau diseminasi calon guru penggerak, yang mana yang akan disampaikan adalah terkait apa-apa yang didapatkan selama ini dalam mengikuti program guru penggerak ini. Jadi saya harapkan kepada kita sekalian untuk betul-betul memperhatikan, menerima, kemudian belajar, karena siapa tahu kedepannya kita juga bisa seperti teman kita ini. Jadi mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita yang hadir dalam ruangan ini bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh calon guru penggerak tersebut. Jadi sekian dari saya Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak kami ucapkan. Acara berikutnya yaitu acara inti pemaparan materi oleh Bapak Ridho SPD sebagai calon guru penggerak 2024. Kepada Bapak diserahkan dengan Bapak. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk memaparkan aksi nyata nomor 1.4, yaitu diseminasi tentang budaya positif pada pagi hari ini. Pertama, kembali saya mengajak untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengetahuan pada kesempatan ini, yaitu dalam pembahasan atau diseminasi terkait budaya positif apa yang kami sudah pelajari di guru penggerak, calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian, nah di kesempatan ini kembali bahwa saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep budaya positif di sekolah. Nah, ini karena tadi saya dengarkan untuk mengobati kejenuhan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya
untuk berdiri dulu sebelum kita mulai materi. Ya. Oke. Nah, sudah. Karena materi kita hari ini positif. Jadi kita awali dengan hal-hal yang positif, kegiatan yang positif, menyegarkan perasaan kita, pikiran kita untuk mengarah ke hal-hal yang positif. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian semuanya berdiri, saya minta untuk saling berhadap-hadapan dulu. Berhadap-hadapan dulu. Iya. Iya. Oke. Saling berhadapan dulu. Ya, ini sebelum senyum sudah senyum ini gitu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sebelum materi dimulai untuk senyum selama 30 menit. Ini bahkan ada yang kelihatan ininya senyum. Senyum saja. Ya, untuk mengobati kejenuhan kita atau lebih menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita awali dengan perasaan yang positif, aura yang positif, dengan memberikan senyum selama 30 detik. Oke. Ya, baik. Oke, terima kasih. Sudah duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mulai bahwa menyadari perasaan kita, pikiran kita, semuanya sudah mengarah ke hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya kesepakatan kita pada forum diseminasi kali ini, pertama kita saling menghargai siapapun. Selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Berikut, terima kasih, berpakaian rapi dan sopan. Kemudian izin saat mereka keluar dari kelas. Selanjutnya boleh makan dan minum dengan tenang. Selain kesepakatan yang ada di atas, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah cukup. Ya, oke, saya kira sudah jelas. Nah, selanjutnya konsep-konsep yang akan saya sampaikan pada materi ini, pertama yaitu disiplin positif. Sebenarnya kita akan eksplorasi atau saya akan membagi pengetahuan seperti apa disiplin positif, kemudian bagaimana motivasi perilaku manusia itu terdorong. Itu akan saya jelaskan sebentar juga. Bagaimana motivasi itu terjadi pada manusia baik sejak dari dalam maupun motivasi dari luar. Kemudian ada keyakinan keras untuk membangun disiplin positif itu. Selanjutnya materi berikutnya kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Nah, kelima, posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol guru. Dan keenam, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bagaimana kita menangani anak untuk lebih menguatkan karakternya dan bisa kembali ke kelompoknya dengan kuat. Oke, baik. Selanjutnya saya awali materi ini dengan mengajak atau kita melihat kembali seperti apa pendidikan di masa dulu dibandingkan di era sekarang. Nah, ternyata kita ketahui bahwa perubahan paradigma belajar ini atau cara berpikir belajar ini di zaman pendidikan di zaman kolonial Belanda itu rakyat atau kita sebagai warga negara Indonesia pada saat itu hanya diajari berhitung, kemudian membaca, menulis seadanya untuk kepentingan mereka penjajah pada saat itu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Kita bandingkan pendidikan dengan cara berpikir baru, melihat ke depan, berinovasi, yaitu pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, inilah yang akan kita bahas. Bagaimana mewujudkan pendidikan itu menjadi paradigma baru. Nah, kita lihat bahwa pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter
yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru ini memastikan bahwa praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang dimaksud dengan pendidikan paradigma baru menurut Kemdikbudristek. Nah, kemudian seperti apa itu profil pelajar Pancasila yang akan kita wujudkan di sekolah kita? Nah, profil pelajar Pancasila dengan 6 elemen dasar atau dimensi, yaitu pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian memiliki kemandirian. Selanjutnya, secara kompetensi dia bisa bernalar kritis. Berikutnya, bertindak lokal tetapi berwawasan global, bergotong royong, dan memiliki daya kreativitas yang tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, apa itu disiplin positif? Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu sekalian yang bisa memberikan penjelasan apa itu disiplin positif. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, seperti ini sudah masuk. Yang saya garis bawahi di situ ada kata kontrol diri. Pendekatan yang dilakukan oleh guru untuk melakukan kontrol diri. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang bisa, ada yang lain? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari pengontrolan diri, di mana kita seorang guru, kita dulu mencontohkan kepada anak-anak mengenai pengontrolan diri, supaya tanpa kita kasih pelajaran sama anak, otomatis dia akan dibenarkan sama kita. Nah, selanjutnya di dalam disiplin tidak juga berarti disiplin itu menggunakan hukuman. Tidak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Nah, pertama, disiplin positif itu pentingnya keteladanan. Jadi kita mulai dari gurunya, nanti memperlihatkan kepada siswanya untuk bisa diteladani. Jadi keteladanan. Nah, mungkin ada yang lain? Cukup ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Barangkali ini tidak jauh beda apa yang rekan-rekan telah sampaikan, tapi saya hanya menambahkan yang tadi, yaitu proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman dan kekerasan terhadap anak. Artinya dalam melakukan disiplin positif tersebut oleh si anak, tidak ada unsur ancaman atau kekerasan dari kita seorang guru. Jadi intinya anak ini melakukan sesuai apa yang diinginkan, dalam tanda kutip disiplin positif. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin masih ada yang tambahkan, dan silakan. Terima kasih atas adanya kesempatan diberikan kepada saya. Disiplin positif merupakan pendekatan positif dengan cara pengelolaan, perlakuan dan mendidik siswa untuk tanpa adanya kekerasan. Contoh penerapan disiplin positif adalah sangat penting dipahami oleh seorang guru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari keempat jawaban disiplin positif, kalau boleh saya simpulkan, mulai dari melakukan pendekatan secara Untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan. iya, untuk melakukan kontrol diri dengan memberikan contoh, dan kita sebagai guru
sebagai panutan bagi anak, serta Tidak ada ancaman atau tekanan tidak memberikan intimidasi atau ancaman terhadap anak sehingga dapat memperoleh karakter yang baik dalam hidup. iya, ini tujuannya sebenarnya, untuk menciptakan atau menjadikan anak mencapai atau menumbuh kembangkan karakternya. Itu tujuan utamanya, bagaimana sekolah itu membangun disiplin positif. Nah, sekarang kita lihat disiplin positif dalam budaya kita. Makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nanti kita lihat seperti anak itu melakukan budaya, seperti apa anak ini melakukan kebiasaan-kebiasaan hingga menjadi budaya. Karena tahapan mulai dari kebiasaan kemudian menjadi sebuah tradisi. Tradisi itu yang menjadi budaya, dan ketika adat itu dimasukkan maka menjadilah sebuah peradaban. Nah, sebatas yang kita ingin bangun di sekolah ini, yang ingin kita tanamkan adalah bagaimana membangun budaya positif dimulai dari disiplin positif. Nah, kita lihat sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal secara umum dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti yang disampaikan tadi, yang tujuan utamanya untuk membentuk karakteristik anak, bukan pengaruh karena dari luar, dorongan dari luar, tetapi bagaimana anak-anak ini menciptakan satu budaya dari dalam dirinya. Maiteropo tidak harus disuruh, tetapi dengan panggilan hatinya nescaya kemajuan, sehingga sampah itu harus diambil dan dibuang pada tempatnya. Nah, selanjutnya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah. Nah, ini yang sebentar kita kembangkan seperti apa. Jadi sekali lagi, untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia. Seperti apa kebutuhan dasar manusia? Nah, bertahan hidup. Jadi tentu kita sebagai manusia punya kebutuhan untuk bertahan hidup, sandang, pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini tentu kita ini dikasih sayang dan rasa diterima. Apakah menjadi kelompok kecil di keluarga maupun kelompok besar di masyarakat. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini tentunya kita juga memiliki kebutuhan itu, karena penguasaan ini tentu kita ingin mengembangkan diri, belajar untuk meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Selanjutnya, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia ini punya, kita harus memiliki kebebasan untuk memilih, bisa mandiri, dan seterusnya. Dan kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Ini hak prerogatif manusia yang tidak bisa diganggu-gugat, sehingga kita harus memiliki kesenangan lahir dan batin untuk menciptakan segala sesuatunya yang sifatnya positif. Nah, berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini pengertian simpati motivasi yang ada dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah,
motivasi perilaku manusia ini, pertama motivasi ekstrinsik. Tadi sudah di awal sudah disebutkan, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Sekarang kita lihat, murid melakukan disiplin diri itu dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Saya rasa ini contohnya sudah sangat banyak kita lihat. Misalkan anak tidak melakukan PR, jadi kalau sudah mendapat ancaman itu pasti melakukan. Nah, itu artinya motivasi dari luar. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik ini yaitu murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga pengaruhnya dari luar, berupa hadiah atau ujian dari orang lain. Nah, sekarang kita lihat motivasi istri. Motivasi yang berasal dari dalam diri anak, yaitu menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan konsep disiplin dengan identitas gagal. Misal, hukuman. Nah, konsep hukuman yang dia lakukan itu pasti menyakitkan pada anak. Kemudian tidak nyaman bagi murid, terkesan memaksa, dan jelas pasti anak akan menjadi takut. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, tidak terbuka, dan murid akan menjadi rendah diri, bahkan tidak percaya diri, sehingga dampak emosional yang ditimbulkan itu sangat luar biasa. Nah, selain hukuman ada penghargaan atau hadiah. Apa yang diakibatkan ketika melakukan penghargaan atau hadiah dalam konsep ini? Pertama, tidak efektif. Tidak efektif sebagaimana sekarang itu sudah dianjurkan mengapresiasi anak, memberikan hadiah setiap pencapaian misal dalam proses pembelajaran itu sudah dilarang. Nah, selanjutnya merusak hubungan sifat diri. Coba kita bayangkan, dua anak dikasih hadiah yang berbeda, misal kita 10.000, satunya lagi kita kasih 20.000. Yang menerima 10.000 tidak merasa puas. Padahal uang yang dia pegang 10.000 tidak berkurang jumlahnya. Tetapi inilah salah satu dampak buruk yang ditimbulkan ketika penghargaan atau hadiah itu diberlakukan kepada anak. Coba kita bayangkan, kalau masih anak-anak dulu di bangku SD sudah ditumbuhi, sudah ada penyakit dalam hatinya, sudah ada sifat diri, mentalitas anak, mendapatkan hadiah lebih kecil dari temannya, kita tidak bisa bayangkan seperti apa ketika besar nanti. Selanjutnya, mematikan kreativitas. Nah, mereka tidak terdorong, tidak ada motivasi kuat yang akan mendorong ketika hal itu dilakukan. Selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini juga nanti ke depan. Ranking sudah tidak ada lagi, tapi diganti dengan istilah berprestasi dalam bidang, misalnya dalam bidang matematik, sains, seni, dan seterusnya, agama, olahraga, dan seterusnya. Selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya. Nah, inilah dampak yang ditimbulkan ketika konsep ini diterapkan dengan memberikan penghargaan atau hadiah. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, sekarang kita lihat dengan cara konsekuensi. Dan di sini kita bisa bedakan
mana hukuman, mana hadiah, dan mana konsekuensi. Konsekuensinya penguatan jangka panjang. Misal dalam melakukan pendekatan terhadap anak, kita lakukan konsekuensi yang kita gunakan, maka kita akan memberikan penguatan jangka panjang. Misal kalau ada anak yang melanggar, kita berikan pemahaman bahwa apa yang kami lakukan itu akan berdampak jangka panjang. Itu bisa kita lakukan dengan pendekatan konsekuensi, bukan pendekatan yang tadi dua itu. Selanjutnya perlu memonitoring berkelanjutan. Nah ini juga pas kontrol kita harus memantau sejauh mana perkembangan anak. Nah stimulusnya juga serta responnya ketika konsekuensi ini dilakukan sehingga murid menghormati peraturan yang kita sepakati dalam kelas. Nah ini juga sudah dihilangkan berupa peraturan, tetapi dibuat dengan bukan juga kesepakatan, tetapi apa? Sebentar, mungkin ada materinya sebentar. Nah yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah konsep yang terbaik yang harus kita lakukan yaitu merestitusi anak. Bagaimana merestitusi anak? Ketika anak melakukan kesalahan, maka murid bertanggung jawab atas perilakunya. Misal, kalau ada anak sementara belajar dengan temannya yang lain belajar, maka kita bisa panggil, menanyakan apa permasalahannya, kemudian memberikan pertanggungjawaban apa yang dilakukan, kemudian selanjutnya memberikan solusi bersama-sama untuk tidak mengulanginya lagi, karena pada prinsipnya bahwa manusia itu semua pernah bersalah. Selanjutnya konsep restitusi yang kedua yaitu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak ada efek atau dampak jangka panjang yang ditimbulkan, tetapi fokus pada pemecahan masalah sehingga bukan hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Berikut teori kontrol dirinya. Nah ini sebenarnya juga akan kita perdalam seperti apa teori kontrol yang kita gunakan kepada anak, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dari pendekatan restitusi yang kita bisa gunakan ini, maka murid itu akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulanginya. Karena di situ kita akan membicarakan seperti apa jalan keluarnya untuk membalikkan hukumnya dengan memuatkan karakternya. Nah, kita lihat konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Yang dimaksud di sini adalah sebuah cara bagaimana menanamkan disiplin pada murid. Tadi sudah disebutkan apa itu restitusi. Restitusi adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid yang tujuan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, adapun ciri-ciri restitusi, pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua yaitu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang ketiga, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar memperbaiki kesalahan, belajar dari kesalahan tersebut. Dan keempat,
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa yang membuat kelas melakukan itu? Sehingga kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian tawaran, kita menawarkan solusi. Kalau itu bisa dilakukan, solusi itu yang kita gunakan. Tidak memaksakan, tidak menekankan bahwa harus dengan cara ini kita lakukan sehingga anak itu tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, ini yang penting antara anak dengan anak, anak dengan murid, itu hubungan harus selalu terbangun. Dan yang terakhir menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi mungkin sekarang lebih dikenal dengan istilah introspeksi. Jadi anak menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Oke. Kita lanjut. Perbedaan contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Misal kalau konsep atau pendekatan hukuman yang kita gunakan, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Kemudian guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Berikutnya juga murid disuruh menulis, saya tidak akan mengulangi terlambat tadi sebanyak 100 kali. Nah, inilah bentuk-bentuk hukuman, konsep-konsep yang dilakukan ketika kita menghukum anak. Tadi dan beberapa yang dilakukan sudah dijelaskan akan seperti apa. Nah, sehingga ketika konsep kedua kita gunakan dengan pendekatan konsekuensi, di mana guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Itu konsekuensi. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi tentu ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi di sini. Dampak yang ditimbulkan pasti berbeda. Nah, konsep apa yang harus kita terapkan? Yang harus kita gunakan untuk menangani anak supaya kembali bisa memperkuat karakternya, yaitu dengan merestitusi. Merestitusi anak, yaitu bagaimana guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi mungkin di restitusi ini harus sudah ada keyakinan kelas. Tadi saya katakan ada peraturan kelas, kemudian pimpinan kelas, apa lain sebagainya. Tetapi di sini lebih mendekatkan untuk membuat keyakinan kelas sebelumnya. Kita harus sepakati antara guru dengan siswa, membuat kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya ketika pendekatan restitusi yang dilakukan. Seperti contoh tadi sudah disebutkan bahwa bagaimana upaya-upaya guru membantu siswa dapat menyelesaikan masalahnya, dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itulah konsep dengan menggunakan pendekatan restitusi. Oke, saya kira sampai di sini dulu, atau mungkin ada yang ditanyakan terkait materi apa yang saya sampaikan tadi. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, adapun pertanyaan saya mengenai disiplin positif sesuai dengan pemaparan Bapak tadi pada materi yang Bapak sampaikan tadi. Di sini ada penjelasan tentang motivasi ekstrinsik, yang dimana motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar,
Contohnya, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan atau hadiah atau pujian dari gurunya atau dari orang lain. Kedua, murid melakukan disiplin diri karena takut akan dituntut oleh gurunya tersebut. Nah, pertanyaan saya di sini, Pak, adakah atau bagaimana menentukan karakter disiplin positif anak tanpa adanya kekerasan atau ancaman atau memberikan gift atau hadiah dari gurunya tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa, pertanyaan menarik. Dari tadi disebutkan bahwa motivasi ekstrinsik itu jelas bahwa mengalir dari luar, bukan atas dasar panggilan hatinya melakukan sesuatu. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ada cara yang bisa kita lakukan supaya anak ini bisa melakukan motivasi itu dari dalam dirinya, bisa melakukan sesuatu dari dorongan hatinya. Nah, disinilah pentingnya kita membangun budaya disiplin positif. Disiplin positif. Tadi sudah disebutkan bahwa pertama tentu kita sebagai seorang guru selalu menjadi panutan, contoh, uswah, teladan bagi anak-anak kita. Nah, sehingga hal itu ketika sering dilakukan dan terlihat kepada anak, karena anak itu identik dengan cara mereka mencontoh. Anak punya kebiasaan mencontoh. Jadi ketika melihat gurunya ataupun orang tuanya di rumah selalu melakukan hal-hal yang sifatnya positif, itu akan dicontoh. Tidak harus mendapatkan apa iming-iming lalu melakukan sesuatu. Nah, itu sebenarnya makanya sebenarnya kita sudah krisis itu. Apa kita tidak temukan lagi sekarang, orang melakukan sesuatu tidak dengan motivasi ekstrinsik itu. Nah, pertanyaannya tadi sebenarnya tanggung jawab kita. Mohon maaf tapi Bapak Ibu, sebenarnya tanggung jawab bersama. Bagaimana membangun, menciptakan disiplin ini, disiplin positif ini, supaya kehadiran rasa dalam jiwa anak itu dapat terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Itu tadi. Nah, sehingga ini sebenarnya pertanyaan yang menarik dan saya rasa untuk memberikan jawaban yang secara memberikan jawaban secara spesifik. Saya rasa kita semua sudah memahami ini bagaimana supaya anak ini memiliki panggilan atau dorongan melakukan sesuatu hal yang baik tanpa mengharapkan sesuatu di bawah untuk iming-iming di bawah sana. Itu saja. Jadi sekali lagi untuk menjawab itu sebenarnya ini pertanyaan sangat luar biasa dan menantang. Hanya kesana ini lagi-lagi kita lakukan dengan pendekatan tadi. Pertama, kalau ada masalahnya kita lakukan pendekatan secara persuasif, kemudian humanis, bagaimana memperlakukan anak itu dengan cara-cara kemanusiaan. Nah, itu yang terus kita lakukan sehingga kebiasaan-kebiasaan yang lain itu bisa terbangun pada anak kita. Mungkin seperti itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami terkait mengenai apa jadi pertanyaan saya, yaitu mengenai disiplin positif. Ketika kita berbicara mengenai disiplin positif, tentu kita tahu juga akan ada disiplin negatif. Ketika kita berbicara mengenai disiplin negatif, tentu disiplin negatif inilah yang harus kita hindari di satuan pendidikan kita, di mana kita dapat agar selalu dapat menumbuhkan karakter peserta didik kita agar lebih baik daripada apa yang
menjadi kebiasaan guru mereka di setiap mereka melakukan kegiatan-kegiatan KTP yang berhubungan dengan apa yang ada di kelasnya. Terkait mengenai itu, mengenai pendekatan emosional, di luar dari pendekatan emosional yang akan kita berikan kepada peserta didik, untuk tanpa memberikan hukuman kepada peserta didik, strategi apa yang dapat kita berikan kepada peserta didik, ataupun kiat-kiat apa yang dapat kita berikan untuk dapat memberikan motivasi kepada peserta didik di luar dari pendekatan emosional yang kita berikan, tanpa memberikan hukuman kepada peserta didik, agar peserta didik dapat lebih termotivasi lagi dalam mengikuti setiap pembelajaran. Sebagaimana pemaparan yang disampaikan tadi, bahwa sudah ada larangan memberikan penghargaan ataupun awards kepada peserta didik agar peserta didik lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Dan ini berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh kurikulum sebelumnya. Bahkan perankingan saja untuk disiplin positif itu sudah dilarang di kurikulum Merdeka ini. Jadi pertanyaan saya tadi, kiat-kiat apa yang dapat kita berikan, ataupun metode ataupun strategi apa yang dapat kita berikan di luar dari pendekatan emosional yang kita berikan kepada peserta itu. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan itu. Sebenarnya pendekatan itu sudah jelas. Pendekatannya jelas. Konsepnya seperti yang kita lihat di atas. Mungkin yang pernah kita lakukan selama ini adalah hukuman, kemudian lebih meningkat lagi, lebih baik lagi, masuk pada tahap konsekuensi, dan sekarang muncul istilah restitusi. Jadi saya kira untuk melakukan pendekatan terhadap anak seperti yang disampaikan tadi, baik secara emosional maupun bagaimana meningkatkan karakteristik anak itu, yaitu menggunakan konsep atau pendekatan restitusi. Nah, cuma mungkin pertanyaannya, bagaimana melakukan pendekatan terhadap anak dengan cara restitusi? Secara jelas tadi saya sudah sampaikan, mungkin belum secara jelas tadi saya sampaikan, tapi di akhir materi ini saya akan memperlihatkan satu segitiga, namanya segitiga restitusi. Saya kira untuk menjawab pertanyaan itu di akhir materi, bagaimana seorang guru membangun karakteristik anak dengan melakukan pendekatan restitusi. Saya kira kesempatan ini nanti akan terjawab. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh guru untuk mewujudkan pendekatan restitusi tadi? Saya rasa itu.